perjuangan melawan sebuah sistem yang betul-betul menindas harkat dan martabat jati diri dari bangsa kita, bangsa Papua. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bilang rasisme, kita harus ingat bahwa rasisme adalah penyakit. Rasisme adalah virus. Rasisme pertama kali ditularkan oleh orang-orang yang merasa diri superior, merasa bahwa ras lain lebih rendah daripada rasnya, merasa bahwa ras yang lain lebih primitif, terbelakang dari yang lainnya. Dan ingat rakyat Papua, kawan-kawan mahasiswa yang hadir hari ini, karena rasisme itu adalah virus, rasisme itu adalah sakit, bahkan pasiennya sangat susah untuk mendeteksi sakit yang disebut dengan rasisme. Rasisme didukung oleh ilmuwan, pertama kali di Eropa, di Amerika, dibenarkan oleh ilmuwan. Orang-orang ilmuwan menyatakan bahwa secara biologis orang kulit putih jauh lebih terhormat, jauh lebih cerdas daripada orang-orang kulit hitam, daripada ras-ras yang lain. Penelitian ilmiah itulah yang menjadi pembenaran bagi kolonialisme, menjadi pembenaran bagi imperialisme untuk menguasai benua Afrika, untuk menguasai Asia, untuk menguasai Pasifik. Karena secara genealogi, secara biologi, mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih cerdas daripada ras yang lain. Sehingga muncullah prasangka buruk terhadap bangsa lain, ras lain, bahwa bangsa dan ras yang lain adalah orang-orang yang terbelakang, primitif, orang-orang yang kelas bawah, orang-orang kelas 2, yang harus ditundukkan, yang harus dijajah, yang harus dikuasai, yang harus dibangun, yang harus dieksploitasi, yang harus menjadikan mereka sebagai budak. Kembali lagi, karena rasisme itu adalah sebuah virus, dia penyakit. Kolonialisme membawa rasisme itu sampai pada wilayah Pasifik, Asia dan Pasifik, masuk di dalam budaya cara berpikir orang-orang Asia, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara. Anda bayangkan 350 tahun lebih budaya rasis itu betul-betul tertanam di dalam beberapa generasi dan yang panjang di dalam generasi orang-orang Asia maupun Pasifik akibat dari kolonialisme. Dan karena dia virus, rasisme itu dari pelaku ditularkan kepada korban. Korban itu adalah orang-orang yang terjajah. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia berhasil mengusir kolonialisme keluar, tetapi dia tidak berhasil mengeluarkan rasisme yang ditanamkan oleh budaya Eropa terhadap orang-orang Nusantara. Karena dia virus tadi. Karena dia virus, dia menjadi budaya orang-orang Indonesia. Menjadi inlander, orang-orang yang terjajah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah harkat dan martabatnya. Saudara, saya harus bicara ini untuk menyampaikan bahwa penyakit rasisme itulah yang menyebabkan Soekarno pada Trikora menyampaikan bahwa ras lain
bangsa lain, termasuk bangsa Papua, tidak berhak. Mereka adalah bangsa boneka yang tidak berhak untuk menentukan nasib politik mereka sendiri. Itu adalah prasangka rasis. Berasa bahwa orang-orang dari bangsa lain, bangsa Jawa, bangsa Melayu, berasa bahwa orang-orang Papua belum maju, orang-orang Papua masih primitif, sehingga mereka harus ditundukkan, mereka harus diatur, mereka harus dibangun. Nah, apa yang mereka buat? Bangsa dan negara yang sedang dipersiapkan oleh orang Papua tahun 1961 dianggap sebagai bangsa boneka dengan prasangka buruk bahwa orang Papua tidak bisa bernegara sendiri, berbangsa sendiri. Kawan-kawan mahasiswa harus belajar ini. Rakyat Papua, kita harus belajar bahwa pencaplokan wilayah ini, aneksasi wilayah ini didasari dengan prasangka rasis. 1962 New York Agreement, 1967 kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kontrak karya Freeport. PPRA 69 tidak melibatkan satupun orang Papua karena dianggap bahwa orang Papua adalah orang yang primitif, orang Papua tidak berhak untuk menentukan nasib politiknya sendiri, orang Papua perlu diatur, sehingga semua perjanjian diatur berdasarkan kesepakatan sepihak antara orang-orang yang merasa diri superior, antara Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia, tanpa memperhitungkan rakyat Papua sebagai selaku pemilik sah bangsa dan tanah air ini untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Itu adalah rasis. Ingat bahwa penyakit ini tidak sembuh di abad yang sudah maju, di mana ilmuwan sudah membuktikan bahwa secara genealogi, secara biologis, secara sosial, rasisme yang disampaikan oleh peneliti-peneliti Amerika Serikat, oleh Jerman, Eropa, bahwa ras lain itu ras yang lebih rendah, sudah dibantah, sudah dipatahkan bahwa semua ras memiliki potensi yang sama, memiliki ukuran otak yang sama untuk maju, untuk cerdas, untuk memimpin dirinya sendiri. Jadi ingat bahwa secara ilmu, secara ilmiah sudah membuktikan bahwa semua ras di dunia ini memiliki kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk maju. Sama dengan bangsa Papua, kita punya hak untuk berdiri menentukan nasib kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Karena rasisme tadi itu adalah penyakit, kolonialisme Indonesia menginjakan tanah ini, karena tadi adalah virus yang menyebar, dia juga meninggalkan virus itu terhadap orang Papua. Jadi dari Eropa tiba di Jawa, dari Jawa tiba ke Papua. Apa dalam bentuk Papua? Hari ini, kalau Anda masih merasa bahwa Anda tidak mampu, tanyakan pada pikiran Anda, otak Anda, apakah di dalam otak Anda, otak saya, ada kesadaran palsu? Kesadaran palsu yang mengatakan bahwa kami bangsa yang inlander, kami bangsa yang rendah, kami bangsa yang tidak mampu, kami harus diatur oleh orang lain. Berarti Anda sedang mengidap penyakit yang namanya rasis. Tanyakan perut Anda, dari mana Anda sedang makan dan konsumsi setiap hari. Tanyakan kaki Anda, apakah kaki saya benar-benar menginjakkan kaki dan berdiri di atas sapnya tanah sendiri, ataukah hidup di dalam bayang-bayang? Tanyakan tangan Anda, apakah tangan ini sedang memeluk orang-orang yang ada di samping kau, ataukah lebih memeluk orang-orang lain untuk mencari kehormatan, untuk mencari posisi, untuk mencari jati diri. Kalau hari ini ada orang Papua yang mencari secuil harga diri di dalam
dalam negara Indonesia, harus mengemis baru bisa mendapatkan pekerjaan, harus mengemis baru bisa memperoleh partai ini, partai itu, posisi ini, posisi itu. Sadarilah bahwa virus yang namanya rasisme itu ada di dalam otak Anda yang tidak Anda sadari, dan Anda sedang menyatakan bahwa Anda adalah orang yang paling terbelakang. Jadi kalau kita mau bilang rasisme, rasisme itu bukan soal warna kulit. Orang lain menjajah kita lalu bilang bahwa kita monyet. Ya memang monyet kita jadikan sebagai simbol perlawanan. Monyet itu bentuk ejekan terhadap orang lain yang menyatakan bahwa martabat kemanusiaan dia sama dengan binatang yang disebut monyet. Ya kalau orang bilang domba, ya ini Bapak Pendeta orang ada. Jadi orang bilang domba itu bagus. Apa itu? Binatang yang bagus, binatang yang mantap. Kalau tikus kita bilang koruptor, binatang apalagi merpati itu kita bilang roh kudus. Jadi memang binatang sama-sama dengan monyet. Tetapi ketika mereka sampaikan bahwa monyet itu mereka sedang menaruh martabat kemanusiaan Anda lebih dekat dengan yang binatang yang namanya monyet. Karena simpanse dengan manusia hanya memiliki 2% DNA. Darwinisme menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Tapi orang-orang ilmuwan ini lah menyatakan bahwa orang-orang dengan ras yang lain lebih cerdas daripada yang ras yang lain. Jadi ya yang saya mau bilang tuh, rasisme yang tahun 2019 yang kita lawan itu adalah luka sakit yang memar di luar, yang kita bisa lihat di luar. Luka yang kita bisa lihat di luar. Karena orang bilang monyet, jadi kita lawan. Tapi yang paling sulit adalah sakit yang terinfeksi di dalam dan susah dideteksi oleh pasien yang namanya orang-orang yang menganggap bahwa mereka superior. Mereka sulit mendeteksi diri. Yang sulit dideteksi adalah hukum dan kebijakan dan struktur yang betul-betul rasis yang menindas kita. Bahkan korban pun tidak akan menyadari bahwa dia sedang mengalami penindasan yang disebut rasisme. Hari ini sampai pas, tapi di pintu keluar, pintu kecil di lapas Sapekura, saya tadi sampaikan kepada wartawan bahwa memang hari ini saya bebas hanya karena memperjuangkan luka kecil yang memang di luar yang terjadi tahun 2019 di Surabaya. Tetapi yang paling sulit adalah membebaskan. Ingat ini kawan-kawan yang berjuang untuk rasisme, pembebasan untuk saya selalu hormat untuk kalian. Tetapi perjuangan kita berikutnya adalah membebaskan orang-orang yang terpenjara di dalam paradigma rasis. Orang-orang yang masih terkurung di dalam pemikiran rasis. Itu adalah penyakit. Mereka masih terkurung di dalam penjara itu. Tugas perjuangan kita hari ini mari kita selidiki diri, kasih tahu kepada semua orang, kasih tahu kepada generasi besok bahwa mereka harus berdiri di atas mereka punya kaki sendiri. Mereka harus bebas dari pemikiran-pemikiran yang rasis. Kita berulang kali saya katakan bahwa kita tidak bisa melawan rasis dengan rasis. Biarkan mereka yang rasis terhadap kita orang Papua, tetapi kita orang Papua, kita akan tunjukkan bahwa kita manusia yang bermartabat. Kita tidak akan rasis terhadap bangsa lain. Kami melawan bangsa lain, kami melawan penindasan, kami melawan penjajahan. Kami tidak melawan bangsa lain berdasarkan kulit, warna, rambut, dan segalanya. Kami menunjukkan bahwa kami manusia yang bermartabat, kami manusia yang bermartabat. Dari ujung pulau yang paling batas antara Papua dan Indonesia, Pulau Bo, Raja Empat, sampai ke Kiwirok. Paling utara Pulau Bovendo, Papendo sampai ke Almasu.
kita memiliki 414 bahasa. Orang bilang bahasa itu bahasa itu adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Orang bilang bahasa adalah awal mula peradaban. Kita tanya di Nusantara ini, 60% bahasa terbanyak itu ada di pulau ini. Lantas ketika mereka bicara tentang peradaban, mereka bilang bahwa kami monyet, kami dulu yang mengenal bahasa, kami punya kekayaan bahasa 414. Kalian yang lain, pulau yang lain hanya memiliki 15. Pulau Jawa hanya berapa, Pulau Kalimantan hanya berapa, pulau yang lain hanya berapa. Tapi kami, sejak nenek moyang kami, sejak leluhur kami mengenal bahasa kami mengenal budaya kami sudah beradab menjadi manusia di atas negeri. Saya mau sampaikan, tinggalkan pesan satu hal. Kawan-kawan yang di mahasiswa, siapapun engkau yang bekerja dimanapun, ingat bahwa ketika penyakit rasisme ini tidak mampu kita atasi, Anda hanya akan menjadi boneka, Anda hanya akan menjadi alat pajangan, wayang, Anda hanya akan menjadi orang-orang yang tidak diperhitungkan. Berdiri di atas kaki kita sendiri, hargai orang lain, hargai teman lain. Kalau di dalam perjuangan, konteksnya ketika kita tidak mampu bersatu, kita tidak mampu menyayangi rakyat kita sendiri, kita tidak mampu berangkat dari tanah air kita sendiri, dan kita masih bergantung kepada kekuatan bangsa lain, kita masih berharap Amerika, kita masih berharap Inggris, kita masih berharap PBB, itu berarti watak rasis itu belum kita keluarkan dari otak kita. Karena kita tidak mampu merasa bahwa kita mampu berdiri di atas tanah kita dan kita usir penjajah. Saya mengajak bahwa perjuangan ini ada di atas tanah ini. Mari kita baku gandeng, siapapun organisasinya, mari kita baku gandeng. Kita mulai dari tanah ini, kita mulai dari negeri ini, kita mulai baku sayang, kita mulai baku gandeng. Perbedaan itu hal yang wajar, tapi kita tidak boleh runtuh. Kita tidak boleh runtuh. Kita harus maju. Kita harus maju karena harapan itu ada. Kita punya kekuatan suara hari ini. Mungkin orang lain menganggap bahwa kita hanya punya kekuatan suara, tetapi ketika kita bersatu dan kita bersuara, mulai dari aksi rasisme ini, Malcolm X itu seorang aktivis rasis di Amerika Serikat, favoritnya saudara Eman Gubai ini, dia bilang begini, bila engkau tidak bisa berdiri untuk sesuatu, maka engkau akan jatuh di dalam segala sesuatu. Saya ulang, bila engkau tidak bisa berdiri untuk sesuatu, maka engkau akan selalu jatuh di dalam segala sesuatu. Karena itu saya salut bahwa rasisme hari ini, isu rasisme kita mampu meyakinkan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa orang Papua terus berjuang, bahwa orang Papua terus menyatakan bahwa anti rasisme itu adalah musuh kita bersama-sama. Saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang terus berjuang mulai dari tahun 2019 yang mengawal di rumah sakit, kawan-kawan pengacara yang setia, kawan Eman, kawan Gustav, kawan Mercy, kawan Anu Siregar, kawan-kawan di koalisi hukum dan HAM yang betul-betul mengawal kasus ini. Kita berhasil menyatakan kepada orang-orang Indonesia bahwa penyakit ini harus kita lawan dan harus kita sembuhkan. Saya salut dan saya hormat untuk kawan-kawan yang tahan panas, tahan dingin tahan debu di depan pengadilan. Kalian orang-orang hebat, kalian orang-orang luar biasa. Kalian tidak berjuang untuk saya. Kalian sedang berjuang untuk kemanusiaan yang lebih besar daripada seorang Victor Yemo. Saya salut buat dewan gereja selama di rumah sakit yang terus bersama-sama dengan saya.
Saya salut untuk Dok 2 mulai dari direktur sampai di materi suster yang betul-betul bersatu dan komitmen menyatakan bahwa dia harus sembuh dan keluar. Kesempatan yang saya juga salut untuk orang-orang yang berhasil, yang kemarin kita melihat mereka sebagai musuh, tetapi kita berhasil meyakinkan kepada mereka bahwa rasisme itu adalah perjuangan bersama. Apa yang kita perjuangkan adalah hal yang benar, sehingga mereka berbalik menolong kami. Hakim yang sebelumnya tidak bisa, hakim mengizinkan saya untuk bisa berobat, dan saya hari ini bisa bebas. Saya tidak lupa dan selalu hormat buat mama-mama kami untuk setiap doa yang mengalir untuk saya, untuk gereja di setiap doa-doa syafaat yang tidak melupakan saya. Saya terima kasih untuk itu. Saya terima kasih juga kepada yang kemarin kita bilang lawan, tapi orang-orang polisi, orang-orang di LPAP Pura, pada akhirnya kompanya kita melawan rasisme mampu membuat mereka sadar bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah hal yang benar. Sehingga kalau hari ini saya keluar tanpa sesuatu yang terjadi, dulu mungkin kalian lihat saya begitu agak kurus sedikit, dan mungkin sekarang kalau isi sedikit, itu artinya bahwa kita mampu meyakinkan kepada orang-orang yang sebelumnya bersebelahan secara nasionalisme yang sempit, tetapi mereka mampu melihat kasus ini sebagai kasus perlawanan bersama terhadap rasisme. Saya bersyukur buat itu. Saya bersyukur dan terima kasih buat keluarga yang selalu menjadi fondasi untuk saya, istri, mama, anak, dan semua. Kalian luar biasa. Kalian adalah jiwa saya. Kalian adalah teman perjuangan saya. Saya mau menutup kesaksian saya. Saya secara pribadi, saya betul dengan kawan-kawan yang banyak di sini belajar tentang banyak teori, bahkan sampai kita menyatakan bahwa tidak ada sebuah energi kekal, tidak ada sebuah energi kekal di dalam dunia ini, di mana segala sesuatu dikontrol oleh materi melalui hukum-hukum alam, di mana eksistensi tentang Tuhan itu sangat kita tidak tempatkan pada posisi yang depan. Tetapi dari setiap pengalaman, saya mau pesan kepada kawan-kawan bahwa pengalaman akan membuat Anda bertemu dengan yang namanya Tuhan. Pengalaman akan membuat mungkin hari ini kita tertutup oleh banyak hal, tetapi pengalaman itu akan membuat Anda percaya bahwa ada energi yang kekal yang akan mampu membuat menerobos apa yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu saya bersyukur buat Tuhan, saya bersyukur buat semua yang berdoa. Ini adalah keberhasilan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Perjuangan Papua tetap akan jalan. Kita bersyukur kawan-kawan kita yang datang, Tuan Marcos Salo ada di sini, kawan-kawan yang lain ada dan baru pulang dari Vanuatu. Mereka datang dengan semangat persatuan. Saya harap supaya persatuan itu benar-benar kita wujudkan. Kita wujudkan bersama-sama. Ketika pemimpin bersatu, rakyat bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Wajan be, Yekmu, Dorbomu, Foi, Kinaunu, Amanoi, Koha, Koya, Wa. Terima kasih. Baik, break.